Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di sebuah forum intelektual yang dipenuhi gelar dan keyakinan rasional, tak ada yang menyangka bahwa keheningan paling panjang akan lahir bukan dari pidato ilmiah, melainkan dari tangan kecil seorang bocah. Berawal dari kehidupan sederhana, segelas susu dan pertanyaan yang tampak polos, sebuah diskusi tentang logika dan sains perlahan berubah menjadi cermin bagi akal manusia itu sendiri. Tanpa teriakan, tanpa kutipan kitab suci, hanya rangkaian tanya yang jujur. Kisah ini membawa pendengar pada satu momen ketika kepastian runtuh tanpa suara dan meninggalkan pertanyaan yang terus bergema lama setelah cerita berakhir. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah kecil tempat Amar tinggal. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela kayu yang catnya mulai pudar, menyentuh lantai semen yang dingin, lalu perlahan merambat ke sudut ruangan tempat Amar biasa duduk. Bocah berusia 8 tahun itu sering terbangun lebih awal dari anak-anak seusianya, bukan karena dipaksa atau dibangunkan, melainkan karena kebiasaan. Ia bangun, duduk bersila dan menatap sekeliling dengan tenang, seolah setiap benda di rumah itu menyimpan cerita yang layak ia dengarkan. Amar bukan anak yang banyak bicara. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, rambutnya selalu dipotong pendek oleh ibunya sendiri. Ia tidak mencolok, tidak pula tampak istimewa jika dilihat sepintas. Namun jika seseorang memperhatikan lebih lama, akan terlihat sesuatu yang berbeda di matanya. Sorot ingin tahu yang tidak tergesa-gesa, seakan dunia tidak perlu ditaklukkan, cukup dipahami perlahan. Di meja makan sederhana, selalu ada segelas susu setiap pagi. Amar memegang gelas itu dengan 2 tangan, memperhatikannya sebelum diminum. Ia melihat bagaimana permukaan susu bergetar saat meja tersenggol sedikit, bagaimana warnanya memantulkan cahaya pagi. Kadang ia tidak langsung meminumnya, hanya memandang lalu bertanya pelan, "Yah, kenapa susu selalu putih?" Ayahnya tidak pernah menertawakan pertanyaan itu. Pria itu bukan ustadz, bukan dosen, bukan pula orang dengan gelar panjang. Ia hanya seorang pekerja biasa yang percaya bahwa anak-anak tidak dilahirkan untuk dibungkam. Ayah Amar akan menjawab dengan jujur, kadang dengan keterbatasan. "Karena kandungannya begitu," katanya suatu pagi. Lalu menambahkan, "Tapi kalau ayah tidak tahu semuanya, itu tidak apa-apa. Kita bisa sama-sama mencari tahu." Jawaban seperti itulah yang membentuk hari-hari Amar. Tidak ada doktrin panjang, tidak ada ceramah yang memaksa. Yang ada hanyalah ruang untuk bertanya dan keberanian untuk mengakui ketidaktahuan. Ibunya sering tersenyum melihat percakapan itu dari dapur. Baginya, rumah kecil itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat tumbuhnya pikiran. Setelah sarapan, Amar berangkat ke sekolah dengan langkah kecil namun pasti. Jalanan di depan rumah dipenuhi suara kehidupan, pedagang sayur, motor yang lewat, anak-anak lain yang berlari sambil tertawa keras. Amar berjalan di antara mereka tanpa banyak bicara, lebih suka memperhatikan. Ia melihat genangan air di pinggir jalan, memperhatikan bagaimana bayangan langit terpantul di sana, lalu rusak ketika seseorang menginjaknya. Di sekolah, Amar duduk di bangku tengah. Ia bukan murid paling pandai menurut nilai, bukan pula yang paling aktif di kelas. Namun ia sering mengangkat tangan pada saat-saat yang tak terduga, bukan untuk menjawab, melainkan untuk bertanya. Pertanyaannya sering membuat guru berhenti sejenak sebelum menjawab. "Bu, kalau air hujan turun dari langit, kenapa tidak pernah habis?" Atau, "Pak, kalau semua benda jatuh ke bawah, kenapa awan tidak jatuh?" Guru-gurunya mengenal Amar sebagai anak yang aneh tapi sopan, tidak pernah membantah, tidak pernah memotong pembicaraan, hanya bertanya dengan wajah serius dan nada tulus. Beberapa teman menganggapnya membosankan, yang lain menganggapnya pintar. Amar sendiri tidak pernah memikirkan penilaian itu.
Baginya, sekolah hanyalah tempat lain untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. Sepulang sekolah, Amar sering duduk di halaman rumah, mengamati semut yang beraris rapi membawa makanan. Ia mengikuti mereka dengan pandangan mata, bertanya-tanya bagaimana makhluk sekecil itu tahu kemana harus pergi. Kadang ia memanggil ayahnya dan menunjuk ke tanah, mengajak berbicara tentang hal-hal kecil yang sering diabaikan orang dewasa. Sore hari adalah waktu yang tenang. Angin berembus pelan membawa suara azan dari kejauhan. Amar duduk di samping ayahnya, mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia tidak selalu mengerti makna kata-kata yang ia dengar, tetapi ia merasakan ketenangan yang sama setiap kali suara itu bergema. Tidak ada paksaan untuk memahami segalanya saat itu juga. Malam datang dengan kesederhanaannya sendiri. Setelah makan, Amar kembali memegang segelas susu hangat. Ia meneguknya perlahan, lalu menatap langit dari jendela. Bintang-bintang terlihat kecil dan jauh, namun cukup untuk membuatnya bertanya dalam hati. Ia tidak mengucapkan pertanyaan itu malam ini. Ia hanya menyimpannya, seperti menyimpan biji yang suatu hari akan tumbuh. Di rumah kecil itu, tidak ada konflik besar, tidak ada peristiwa luar biasa. Yang ada hanyalah kehidupan yang berjalan pelan, pikiran yang dibiarkan tumbuh tanpa dipaksa, dan seorang bocah yang belajar bahwa bertanya bukanlah tanda kelemahan. Amar tidak tahu bahwa kebiasaan sederhana ini kelak akan membawanya ke sebuah ruang yang jauh lebih besar dari halaman rumahnya. Untuk saat ini, ia hanyalah seorang anak dengan segelas susu dan dunia yang terus mengundangnya untuk dipahami. Amar tidak tahu bahwa kebiasaan sederhana itu, duduk memandangi segelas susu sambil membiarkan pikirannya berjalan pelan, sedang menyiapkannya untuk dunia yang jauh lebih luas daripada halaman rumahnya. Hari-hari setelah itu tetap berjalan seperti biasa, namun sebuah percakapan kecil di sore hari perlahan membuka pintu ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Ayahnya pulang kerja sedikit lebih lambat dari biasanya, membawa kelelahan di wajahnya dan selembar selebaran yang terlipat rapi di saku kemeja. Selebaran itu ia letakkan di meja makan, di samping piring yang belum sempat dibersihkan. Tertulis di sana tentang sebuah forum diskusi terbuka yang akan diselenggarakan oleh universitas ternama di kota besar. Tema diskusinya terdengar berat bagi kebanyakan orang, logika, sains, dan keberadaan Tuhan. Ayah Amar membaca ulang tulisan itu dengan kening sedikit berkerut, bukan karena bingung, melainkan karena tertarik. Ia tidak sedang mencari perdebatan, apalagi pembuktian siapa yang paling benar. Ada rasa penasaran yang tenang, rasa ingin tahu yang sama seperti yang sering ia lihat di mata anaknya. Malam itu setelah makan sederhana dan segelas susu yang kembali menemani Amar, ayahnya berbicara pelan. Ia menceritakan tentang forum itu, tentang orang-orang yang akan hadir, tentang sebuah dunia berpikir yang berbeda dari lingkungan mereka sehari-hari. Amar mendengarkan dengan saksama. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa itu forum diskusi atau mengapa orang-orang berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang tampak tak terlihat. Namun ia merasakan nada suara ayahnya, bukan nada menantang, melainkan mengajak. "Kalau Amar mau, kita bisa datang," kata ayahnya. "Bukan untuk bicara, hanya untuk melihat dan mendengar." Amar mengangguk pelan. Baginya, melihat dan mendengar sudah lebih dari cukup. Ia tidak tahu bahwa di tempat itu, kata-kata akan memiliki bobot yang berbeda dan keheningan bisa terasa lebih berat daripada suara. Hari yang dinanti tiba, mereka berangkat pagi-pagi, menempuh perjalanan panjang menuju kota besar. Bangunan-bangunan tinggi berdiri berderet, berbeda jauh dari rumah kecil mereka. Amar menatap keluar jendela dengan mata terbuka lebar, menyerap setiap detail, jalan yang ramai, orang-orang dengan langkah cepat, dan gedung universitas yang tampak megah dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas. Di depan aula tempat forum diadakan, orang-orang berdatangan dengan pakaian rapi dan wajah serius. Ada mahasiswa membawa buku tebal, dosen dengan jas resmi, dan tamu-tamu yang berbicara menggunakan istilah-istilah yang asing di telinga Amar. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, bukan karena takut, tetapi karena merasa kecil di tengah keramaian itu. Ayahnya menyadari hal itu dan tersenyum tipis, seolah berkata bahwa tidak apa-apa untuk merasa demikian.
Di dalam aula, kursi-kursi tersusun rapi menghadap panggung besar. Di atas panggung, sebuah meja panjang disiapkan dengan mikrofon dan segelas air. Amar duduk di barisan tengah, kakinya menggantung karena tidak mencapai lantai. Ia membawa bekal kecil dari rumah, termasuk segelas susu dalam botol sederhana, tanpa tahu bahwa benda itu kelak akan memiliki makna lebih dari sekedar minuman. Lampu aula sedikit diredupkan ketika acara mulai. Seorang pembawa acara memperkenalkan pembicara utama, Profesor Adrian Vermeer. Nama itu disambut tepuk tangan panjang. Amar melihat sosok pria paruh baya melangkah ke panggung dengan langkah percaya diri. Rambutnya sedikit memutih, kacamata bertengger di hidungnya, dan wajahnya memancarkan keyakinan yang terbiasa diuji. Profesor itu dikenal sebagai ateis rasionalis, seseorang yang sering menantang keyakinan agama di ruang publik dengan argumen logika dan sains. Kata-katanya mengalir lancar, penuh istilah ilmiah dan contoh-contoh yang disambut anggukan setuju dari sebagian besar penonton. Amar tidak mengerti semua yang dikatakan, tetapi ia memperhatikan cara profesor itu berbicara, pasti, terukur, dan seolah tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Di sekeliling Amar, penonton terlihat larut dalam pemikiran masing-masing. Ada yang mencatat dengan serius, ada yang tersenyum tipis, ada pula yang menyilangkan tangan dengan ekspresi skeptis. Aura intelektual memenuhi ruangan, membuat Amar merasa seperti berada di dunia orang dewasa yang sepenuhnya berbeda dari rumah dan sekolahnya. Ayah Amar duduk tenang di sampingnya, tidak terlihat tersinggung atau terpancing. Ia mendengarkan seperti biasa, sama seperti ketika mendengarkan pertanyaan anaknya di meja makan. Amar sesekali menoleh ke arah ayahnya, mencari isyarat, namun yang ia temukan hanyalah wajah yang tenang dan terbuka. Forum itu belum sampai pada sesi tanya jawab, tetapi Amar sudah merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak merasa marah atau bingung, hanya merasa bahwa ada banyak pertanyaan yang belum diucapkan. Tangannya secara refleks menyentuh botol susu di tas kecilnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi benda sederhana itu memberinya rasa akrab di tengah ruang yang terasa asing. Di aula itu, perbedaan begitu terasa. Perbedaan usia, perbedaan latar belakang, perbedaan cara berpikir. Amar hanyalah seorang bocah di antara lautan gelar dan argumen. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya di sana bukanlah kebetulan semata. Forum itu sedang membangun panggung bagi sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang akan bermula bukan dari pidato panjang, melainkan dari pertanyaan sederhana yang menunggu waktunya untuk lahir. Forum itu sedang membangun panggung bagi sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang akan bermula bukan dari pidato panjang, melainkan dari pertanyaan sederhana yang menunggu waktunya untuk lahir. Waktu itu datang tanpa aba-aba, di saat sebagian penonton mulai merasa nyaman dengan alur diskusi yang berjalan satu arah. Profesor Adrian Vermeer baru saja menutup pemaparannya dengan kesimpulan tegas tentang alam semesta yang, menurutnya, cukup dijelaskan oleh hukum sebab akibat tanpa perlu menghadirkan entitas di luar nalar manusia. Pembawa acara membuka sesi tanya jawab. Beberapa tangan langsung terangkat, mahasiswa dengan catatan penuh, dosen dengan pertanyaan terstruktur. Di antara deretan tangan itu, sebuah tangan kecil ikut terangkat, ragu-ragu namun bertahan di udara. Amar berdiri sedikit dari kursinya agar terlihat. Aula yang semula riuh dengan suara kursi dan bisik-bisik mendadak dipenuhi tawa kecil ketika beberapa orang menyadari bahwa tangan itu milik seorang bocah. Tawa itu bukan ejekan yang kejam, lebih seperti refleks spontan melihat sesuatu yang tak biasa. Profesor Vermeer menoleh, menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. "Silakan," katanya melalui mikrofon, nada suaranya ramah namun mengandung rasa meremehkan yang halus, seolah ia sudah tahu kemana arah pertanyaan itu akan pergi. Amar berdiri penuh, tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena aula itu terasa sangat besar. Ia tidak membawa catatan, tidak pula menyiapkan kalimat panjang. Dari tas kecilnya ia mengeluarkan botol berisi susu yang belum ia minum. Ia mengangkatnya setinggi dada, cukup agar terlihat oleh profesor dan penonton terdekat. "Prof," katanya pelan namun jelas, "ini segelas susu." Beberapa orang kembali tersenyum. Profesor mengangguk singkat, menunggu kelanjutan. Amar melanjutkan. Tadi profesor menjelaskan bahwa semua yang ada bisa dijelaskan oleh proses alam. Kalau begitu, susu ini ada karena proses alam juga ya? Benar,
jawab Profesor Vermeer cepat. Ada sapi, ada proses biologis, ada manusia yang memerah dan mengolahnya. Ammar mengangguk, seolah jawaban itu sesuai dengan yang ia duga. Ia menurunkan botol itu sebentar, lalu mengangkatnya kembali. Kalau saya tumpahkan susu ini ke lantai, katanya, apakah nanti bisa kembali jadi segelas susu yang utuh dengan sendirinya? Beberapa penonton mulai memperhatikan dengan lebih serius. Profesor tersenyum kecil. Tidak, karena prosesnya satu arah. Ada hukum entropi. Ammar kembali mengangguk. Jadi untuk menjadi segelas susu, ada proses yang teratur ya? Ya, jawab Profesor, kali ini sedikit lebih lambat. Ammar terdiam sejenak. Seperti sedang menyusun kata-kata di kepalanya, ia tidak terburu-buru. Kalau semua proses itu terjadi karena kebetulan yang sangat lama, katanya hati-hati, bagaimana bisa hasilnya selalu teratur? Kenapa tidak jadi sesuatu yang lain? Ruangan mulai sunyi, tidak ada tawa kali ini. Profesor Vermeer menarik nafas panjang, menatap Ammar dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara kagum, bingung, dan terganggu. Untuk pertama kalinya sejak forum itu dimulai, Profesor Vermeer tidak segera menemukan kata-kata. Dan dalam keheningan itulah, segelas susu di tangan seorang bocah menjadi lebih berat daripada seluruh argumen yang memenuhi ruangan. Dan dalam keheningan itulah, segelas susu di tangan seorang bocah menjadi lebih berat daripada seluruh argumen yang memenuhi ruangan. Waktu seakan melambat, seolah aula besar itu sedang menahan nafas bersama-sama. Ammar masih berdiri di tempatnya. Tubuh kecilnya nyaris tenggelam di antara kursi-kursi tinggi dan deretan orang dewasa yang kini tak lagi tersenyum. Ia tidak berniat melanjutkan, namun tatapan Profesor Adrian Vermeer yang kembali tertuju padanya seakan membuka pintu bagi pertanyaan berikutnya. Profesor itu berdehem pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang kali ini tidak lagi penuh keyakinan, melainkan usaha untuk tetap berdiri di atas pijakan yang mulai goyah. Pertanyaanmu menarik, katanya, mencoba mengembalikan kendali suasana. Namun, dalam sains, kita tidak selalu membutuhkan tujuan. Banyak hal terjadi karena kebetulan yang berlangsung sangat lama. Ammar mengangguk pelan, seolah menghormati jawaban itu. Ia tidak langsung menyela. Ia menatap botol susunya lagi, memutarnya perlahan di tangan, lalu mengangkat wajahnya. Kalau kebetulan bisa membuat sesuatu yang teratur, katanya dengan suara yang tetap lembut, kenapa kebetulan itu selalu menghasilkan pola yang bisa dipelajari? Kenapa tidak berubah-ubah setiap saat? Beberapa orang di barisan depan mulai mengerutkan dahi. Profesor Vermeer mengangkat bahu kecil. Karena hukum probabilitas, jawabnya. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kemungkinan tertentu akan terjadi. Ammar menatap profesor tanpa berkedip. Berarti, katanya pelan, keteraturan itu bukan hal yang jarang, tapi justru yang memungkinkan dunia ini bisa kita pahami. Profesor terdiam sesaat, lalu mengangguk. Bisa dikatakan begitu. Kalau dunia tidak teratur, kita tidak bisa mempelajarinya, ya? Benar. Ammar menghela nafas kecil, seperti anak yang sedang memastikan langkah berikutnya. Kalau begitu, katanya, kenapa keteraturan itu ada sejak awal, sebelum ada manusia yang mempelajarinya? Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas sekarang. Profesor Vermeer menggeser posisinya di kursi, jemarinya saling tertaut. Ia mulai menjawab dengan penjelasan panjang tentang kosmologi, tentang ledakan besar, tentang pembentukan partikel dan hukum fisika. Kata-katanya mengalir, penuh istilah yang rumit, namun semakin lama terdengar seperti upaya menutup lubang dengan lapisan-lapisan penjelasan tambahan. Ammar mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memotong, tidak menunjukkan kebingungan. Ketika profesor selesai, ia hanya bertanya satu hal. Semua itu terjadi mengikuti aturan, ya Prof? Profesor mengangguk, meski raut wajahnya mulai tegang. Aturan itu ada sebelum manusia ada. Ya, aturan itu tidak berubah. Secara umum tidak. Ammar terdiam sejenak, lalu berkata, kalau ada aturan yang tidak dibuat manusia, tidak berubah dan membuat semuanya berjalan teratur, apakah aturan itu bisa ada
tanpa sesuatu yang menetapkannya. Kata-kata itu jatuh tanpa tekanan, tanpa nada kemenangan, namun dampaknya terasa nyata. Profesor Vermeer membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Ia tersenyum tipis, mencoba tertawa kecil, namun suara itu tidak keluar. Ia menoleh ke pembawa acara, lalu kembali ke Ammar, seolah mencari celah yang tadi ia yakini selalu ada. Beberapa penonton menahan nafas, tidak ada yang berani menyela. Ini bukan lagi soal siapa yang benar, melainkan tentang bagaimana logika dipaksa untuk bercermin pada dirinya sendiri. Profesor Vermeer mengusap dagunya, matanya tidak lagi menatap Ammar, melainkan kosong ke arah meja di depannya. Dalam sains, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. Kami tidak membahas siapa, hanya bagaimana. Ammar mengangguk pelan. Saya juga tidak bertanya siapa, Prof, katanya jujur. Saya hanya bertanya, apakah mungkin bagaimana itu ada tanpa mengapa? Kalimat itu membuat beberapa orang menghela nafas panjang. Profesor Vermeer terdiam. Tidak ada lagi istilah ilmiah yang keluar. Tidak ada grafik, tidak ada statistik. Yang tersisa hanyalah keheningan dan seorang profesor yang kini tidak tampak marah, tidak pula defensif. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus, bukan kebingungan karena kalah, melainkan karena menyadari ada pertanyaan yang selama ini ia lewati. Ammar tidak melanjutkan. Ia duduk kembali di kursinya, menurunkan botol susunya ke dalam tas kecilnya. Tangannya tidak gemetar. Ia merasa sudah selesai. Aula tetap sunyi beberapa detik, hingga pembawa acara dengan gugup mencoba mengambil alih, namun kata-katanya terdengar hambar. Profesor Vermeer masih duduk di tempatnya, menatap ke depan tanpa fokus. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban. Dan di hadapan ratusan pasang mata, logika yang selama ini ia banggakan tidak runtuh dengan benturan keras, melainkan berhenti, diam, tepat di hadapan pertanyaan sederhana tentang keteraturan dan tujuan. Dan di hadapan ratusan pasang mata, logika yang selama ini ia banggakan tidak runtuh dengan benturan keras, melainkan berhenti, diam, tepat di hadapan pertanyaan sederhana tentang keteraturan dan tujuan. Keheningan itu akhirnya dipatahkan oleh pembawa acara yang menutup sesi dengan suara canggung, seolah berusaha menyelamatkan suasana yang tak lagi bisa kembali seperti semula. Tepuk tangan terdengar, tidak serempak, tidak pula berdemuruh. Tepuk tangan itu lebih menyerupai penanda bahwa sesuatu telah selesai, meski tidak ada yang benar-benar tahu apa. Orang-orang mulai berdiri dan meninggalkan aula. Beberapa berjalan sambil berbisik, yang lain diam dengan wajah penuh pikiran. Tidak ada pengumuman pemenang, tidak ada kesimpulan resmi. Forum berakhir sebagaimana ia dimulai, atas nama diskusi, namun meninggalkan rasa yang berbeda di dada setiap orang yang hadir. Ammar menggenggam tangan ayahnya ketika mereka melangkah keluar, melewati pintu besar universitas yang kini terasa lebih sunyi. Di luar gedung, udara sore menyambut mereka dengan hangat. Ammar mengedah ke langit, memperhatikan warna jingga yang perlahan memudar. Ia tidak merasa bangga, tidak pula merasa menang. Di wajahnya tidak ada ekspresi luar biasa, hanya ketenangan yang sama seperti saat ia duduk memandangi segelas susu di rumah. Ayahnya menoleh, menatap anak itu sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Ammar mengangguk. "Iya ya." Tidak ada percakapan panjang dalam perjalanan pulang. Mereka duduk berdampingan di kendaraan umum, membiarkan kota besar berlalu di balik jendela. Ammar tertidur sebentar dengan kepala bersandar di lengan ayahnya, seperti anak kecil pada umumnya. Dunia berpikir yang besar itu kini menjauh, digantikan ritme perjalanan pulang yang akrab. Malam tiba seperti biasa di rumah kecil mereka. Ibunya menyambut dengan senyum hangat dan pertanyaan sederhana. Ammar berganti pakaian, lalu duduk di meja makan. Segelas susu kembali diletakkan di depannya. Ia meminumnya perlahan, meneguk dengan cara yang sama seperti setiap malam. Tidak ada perubahan pada ritual itu. Tidak ada tanda bahwa hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sebelum tidur, Ammar berbaring sambil menatap langit-langit kamar.
Ia tidak memikirkan profesor, tidak memikirkan aula besar, atau tepuk tangan yang canggung. Ia hanya merasa lega karena telah bertanya dengan jujur. Baginya itu sudah cukup. Dunia tidak perlu menjawab semuanya malam ini. Di tempat lain, jauh dari rumah kecil itu, Profesor Adrian Vermeer duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari tumpukan buku dan catatan yang selama ini menjadi benteng keyakinannya. Ia menatap halaman kosong di hadapannya, namun pikirannya kembali ke aula, ke tangan kecil yang terangkat, ke segelas susu yang tampak sepele. Pertanyaan itu berulang di kepalanya, tidak sebagai tuduhan, melainkan sebagai bisikan yang tenang. Apakah mungkin bagaimana itu ada tanpa mengapa? Ia mencoba mengusirnya dengan membaca, dengan menulis, dengan menyusun ulang argumen-argumen lamanya. Namun setiap kali ia sampai pada keteraturan, pada hukum yang tak berubah, pertanyaan itu kembali berdiri di hadapannya. Profesor itu tidak merasa kalah. Ia juga tidak merasa dipermalukan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jarang ia izinkan masuk ke dalam pikirannya. Keraguan yang jujur. Bukan keraguan terhadap sains, melainkan terhadap kesimpulan bahwa sains telah menjawab segalanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada pertanyaan yang tidak bisa disingkirkan hanya dengan istilah ilmiah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi dunia. Mahasiswa kembali ke kelas, dosen kembali mengajar, forum-forum baru direncanakan. Namun bagi sebagian orang yang hadir hari itu, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan jawaban, melainkan jejak pertanyaan yang enggan pergi. Amar tetap menjadi bocah 8 tahun yang pergi ke sekolah, bermain di halaman, dan minum susu sebelum tidur. Ia tidak berubah menjadi tokoh besar, tidak pula dielu-elu. Ia hanya tumbuh, hari demi hari dengan kebiasaan bertanya yang sama. Profesor Vermeer tetap mengajar, tetap berbicara tentang logika dan sains. Namun di sela-sela kuliahnya, ia kini menyisakan ruang kecil untuk keheningan, ruang tempat pertanyaan sederhana itu hidup. Cerita ini tidak berakhir dengan pernyataan iman atau pengakuan dramatis. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi dan mungkin lebih jujur. Kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu datang dari suara paling keras atau gelar paling tinggi. Kadang ia datang dari seorang anak kecil yang berani bertanya dengan jujur dan dari keberanian untuk tidak lari ketika logika memilih untuk diam.